Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam Bahasa Indonesia. Malam ini istimewa sekali karena ini tamunya masih sangat muda, he's very young, tapi dia sangat berbakat dan saya kagum dengan anak muda satu ini ya. Remaja sih dia, belum anak muda, masih remaja dia. Siapa dia dan kenapa dia istimewa? Mari kita persilahkan saja dia untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Masal. Bener apa kata Kak Juwita aja, umur masih muda, 18 tahun. Tapi jangan lama-lama lihat wajah saya. Kenapa? Karena Anda akan melihat penuaan dini. Oke. Sebutkan 3 fakta unik tentang Jonathan Masal. 3 fakta unik. Aduh, berat banget ya. Kalau gitu 2,5 aja. Kalau 3 berat, 2,5 aja. Ganteng. Batak. Oh, Batak. Oke, Batak. Oke. Apa lagi? Batak Betawi, Batak Betawi. Batak Betawi. Kristen. Terus pelajar. Oke. Apa kabar Jonathan? Sehat? Sehat, Kak. Puji Tuhan. Kakak sendiri bagaimana? Sehat. Kamu kelas berapa sekarang, Dek? Mantap. Kelas berapa sekarang? Kelas 12 terakhir. Kelas 12. Kelas 12 itu udah boleh pakai kumis ya? Penuaan dini nih. Konsep dari penuaan dini. Enggak, ada nggak sih kalian kelas 12 maksudnya yang sengaja gitu niat kita miara kumis yuk gitu, ada nggak sih gitu? Nggak ada sih, Kak. Terus apa yang menginspirasi Jonathan piara kumis? Kenapa nggak piara kucing aja? Kan ada kumisnya juga. Karena kalau piara kucing takut. Kenapa? Takut saja, Kak. Cuma saya orang Batak yang takut kucing. Oke, mungkin miara anjing, kan ada kumisnya juga. Tidak, Kak. Tidak melihara anjing sama sekali dong. Okay. Orang Batak paling aneh dibilangin, Kak. Oke. Ngomong-ngomong soal Batak nih, udah berapa lama jadi orang Batak? Waduh, bisa ditentuin gitu ya. Kayak orang tinggal di negara sesuatu terus sudah Batak, campuran lebih tepatnya, Kak. Dari lahir udah Batak ya, oke. Jadi gini Jonathan, kita ini santai-santai. Gini, para pendengar Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam Bahasa Indonesia, Jonathan ini sebenarnya kakak kelas saya gitu ya. Walaupun dia masih kelas 12. Tua sekali saya ya disangka kakak kelas. Iya, dia sih pantasnya manggil nama gue manggil Namboru ya. Tapi dia sebenarnya kakak kelas gue karena dia senior gue di Indonesia School of Comedy gitu ya. Mantap. Ini gimana sih awalnya kok kamu belajar stand up comedy gitu loh? Kenapa nggak belajar hukum aja dari SD gitu? Kan banyak orang Batak katanya terkenal jadi pengacara gitu. Kenapa belajar komedi? Karena mau mencoba suatu hal yang beda, Kak. Karena kan orang Batak itu kan terkenal pengacara, pengusaha, tukang tambel ban. Pembawa acara. Betul, ada pembawa acara Coki Sitohang. Okay. Bang Coki, respect. Apa yang menginspirasi Jonathan sehingga Jonathan pengen belajar stand up comedy? Awalnya sih karena pengen banget Kak jadi komik yang bisa ngomong di depan banyak orang. Karena awalnya pemalu. Oke, sebentar. Ini depan banyak orang apa depan cewek-cewek? Lebih tepatnya depan banyak orang sih, Kak. Karena kalau cewek-cewek pasti ditolak. Kenapa ditolak? Jelek banget saya, Kak. Udah jelek, hitam, berkumis. Tapi kamu tahu nggak kalau cewek itu nggak lihat tampang sebenarnya. Cewek itu biasanya luluh dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Beda dengan laki-laki. Pernah tahu nggak itu? Iya sih, Kak, benar. Asal kita ngasih kenyamanan dengan isi dompet kita, kan?
Nggak, artinya cewek cukup bisa membedakan yang mana Honda Supra dengan Honda Civic, itu sih maksudnya. Nah, itu dia. Masalahnya saya punya, itu namanya Honda ya, itu doang yang saya punya. Oke. Tidak punya Terus bendanya. kenapa pengen bisa ngomong depan orang banyak? Karena Karena pemalu. itu Kak, pemalu. Karena pemalu, pendiam, jadi punya tantangan sendiri lah untuk bicara depan banyak orang. Oh, oke. Emang apa yang Jonathan rasakan ketika bicara depan orang banyak? Rasa malunya hilang? Wih, emang udah gak punya malu, Kak? Oke, cerita dong, karena gimana jalannya? Kamu kan pengen bisa ngomong depan orang, kemudian belajar stand up comedy. Itu gimana awalnya? Emang di sekolah nggak ada pelajaran supaya ngomong depan orang, OSIS gitu? Sekarang namanya OSIS nggak sih? Iya, OSIS. Tapi kan OSIS itu kan lebih banyak dulu waktu zaman saya ya. Mandang fisik mereka. Oke, ada ditanya tinggi berat badan ditanya gitu, kau masuk OSIS? Pasti ada, Kak. Itu sebenarnya mau Dan saya masuk tuh pernah OSIS jadi atau OSIS sebenarnya. itu mau masuk OSIS atau mau ke puskesmas ya nanya tinggi berat badan? Lebih tepatnya sih untuk dibully sih. Oh, untuk dibully, oke. Nah, terus jadi di OSIS nggak jalan. Terus gimana? Kamu cari? Akhirnya waktu itu bulan November, kalau nggak salah 4 November, ada lomba stand up comedy. Tahun 2016 di ITC Cempaka Mas, Kak. Oke, Jadi langsung ikut lomba? Ikut lah kan. Langsung ikut lomba? Langsung ikut lomba, Kak. Oh, okay, langsung ikut keren. lomba. Oke, terus? Langsung ikut lomba, ya itu kan, zong lah, kalah. Ya wajar kan, Kak. Walaupun sampai sekarang kalahnya masih terus-terusan. Oke. Jadi belum pernah ada persiapan apa-apa, maksudnya belum ada pernah latihan, belum pernah belajar buku stand up, apalah itu yang berhubungan dengan stand up. Enggak, lebih tepatnya pernah belajar buku stand up. Tapi ketika mau ikut open mic di waktu itu di IDCC, karena jauh, alasannya jauh, nggak ikut lah. Oh. Tapi ada buku stand up, kitab suci punya. Kitab suci, terus bukunya Ernest, karena waktu itu sempat ngeburu, Kak. Jadi 1 tahun sebelum ikut lomba itu saya udah mulai belajar teori-teorinya. Sendiri. Belajar sendiri, oke. Terus umur berapa waktu itu Jonathan mulai kenal dengan stand up ini dan mulai belajarnya? Umur 14 lah, Kak. Udah mulai naksir cewek lah ya? 14. Iya, udah mulai naksir cewek, tapi ceweknya nggak naksir saya dong. Gimana itu, Kak? Enggak, tenang. Oke, masih panjang ya kan? Oke, terus kamu ikut lomba, kalah, terus gimana perasaannya waktu itu? Menyesal? Ya biasa aja, Kak. Biasa aja. Karena udah tahu kan, masih pemula. Waktu itu juga masih ada yang senior-seniornya. Ya udah biasa aja. Hingga akhirnya mutusin untuk open mic pertama kali. Karena waktu itu kafenya deket dengan rumah, di seberang. Oh, di Pramuka itu ya? Di Juta Comedy Cafe. Juta Comedy Cafe. Ketemulah dengan Ramon Papana. Oke. Dengan Ramon Papana. Mula-mula belajar stand up comedy ini, baca bukunya, terus lihat acaranya. Siapa yang suka diajak ngobrol tentang stand up comedy ini sebelum ikut open mic? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Karena emang benar-benar pemalu dan pendiam. Jadi belajar sendiri. Oh, oke. Ini jadi kalau nanya nih, Jonathan pernah nanya nggak sama mama sama bapak, ini Jonathan pendiam niru siapa? Niru Buddha, atau niru Gandhi, atau niru siapa ini pendiam? Apa niru tetangga? Niru siapa kamu pendiam? Tetangga dong ya. Tetangga. Niru siapa kamu pendiam? Nggak ada sih, Kak, kayaknya. Perlu dicurigakan sih sebenarnya. Oke. Coba dong, itu kan tadi aku lihat ya videonya Jonathan waktu tahun 2019. Lupa nama acaranya, tapi yang bawa acaranya Cing Abdel. Nah, ya itu. Itu gimana ceritanya? Itu daftar sendiri apa dari sekolah?
waktu itu udah tahu infonya sendiri, Kak. Udah ada lomba. Udah ada lomba, udah tahu sendiri, tiba-tiba dari pihak sekolah lah nelpon. Jo, mau ikut lomba nggak nih? Ada lomba namanya SSM, Sekolah Stand Up Millennial RTV. Wes, milenial. Oke. Tidak perlu dibanggakan. Kenapa? Kenapa? Itu tuh hasilnya apa terakhir? Hasil terakhirnya apa? 9 besar sih. Oh, oke. Tapi terus terang ya, para pendengar Juwita Jabipa Podcast atau siniar dalam bahasa Indonesia, kesan pertama saya sama sama Jonathan ini adalah dia orang yang serius gitu. Selain orang yang serius, orangnya santun sekali gitu kan. Aku juga, wah ini anak ini santun sekali, anak umur segini santun sekali gitu. Kemudian dia di usia semuda itu dia sudah bisa kasih masukan, Kak Jui nanti gini aja, udah lucu kok Kak Jui gitu. Kita pernah ada persiapan untuk ribut sama teman kita dulu ada yang meninggal. Dia Kak Jui udah lucu gitu. Dia bisa kasih masukan gitu. He's still very young. Nah, ketika tadi lihat video itu ya, video waktu kamu sama yang ada di YouTube itu, yang sama Cing Abdel itu, aku sih nggak setuju ya dengan pendapatnya mereka gitu, karena aku sedikit banyak tahulah tentang Jonathan karakternya gitu. Menurut aku apa ya, sebenarnya Jonathan juga tanpa komentar-komentarnya mereka menurut aku bisa bagus, tapi memang yang namanya kompetisi itu perlu ya kita ikuti karena itu part of proses. Tapi aku mau nanya nih, itu kan yang komik kan cuman yang juri nomor 1 dan nomor 2, yang tengahnya itu bukan orang stand up comedy kan? Iya, bukan, itu kayak penikmat doang Kak jadinya. Oh, penikmat doang. Nah, menurut Jonathan nih, kan banyak nih ya, apa namanya, kita kan belajar sama papa ya gitu, the masternya. Kamu ketika dikomentarin seperti itu dari orang yang menurut kamu, lalu kan bukan pelaku stand up, gimana perasaan Jonathan? Tebel nggak sih? Ya udah biasa aja Kak, karena dan hasilnya pun udah tahu masuk 9 besar pun tuh puji Tuhan banget. Karena awalnya bakal ngira kagak bakal masuk 9 besar, bakal keluar pertama mungkin. Terus mereka kesian? Bukan gitu. Mentang-mentang tampangnya perlu dikasihani ya. Mereka kesian. Nah, terus soalnya nih karena pertamanya gimana? Karena pertamanya udah, kalau boleh kita cerita ya, boleh kita buka-bukaan fair-fairan. Boleh. Juga sih ngomongnya di sini. Jam 3 pagi kok. Kita tuh sama seperti yang dibilang Papa Ramon gitu, bahwasannya kita penyanyi jazz, ikut lomba dangdut, nggak akan masuk. Oh, oke. Sebagus apapun kita nyanyi, bakal dinilai jelek. Oh, kamu semuda itu sudah punya pemahaman seperti itu ya. Keren banget ini Jonathan ini. Aku kagum lah beneran. Oh, kamu sudah punya pemahaman seperti itu waktu itu ya dengan juri-jurinya itu gitu ya. Okay. Betul. Dan udah siap. Sebenarnya tuh masuk SSMR TV. Kalau kita sebut nama acaranya tuh, pertama tuh buat melatih stand up. Kedua melatih public speaking. Yang ketiga melatih mental Kak. Oke. Mana yang paling menarik menurut kamu dari 3 hal itu? Melatih mental, serius. Oke, gimana tuh? Cerita dong sama anak muda yang dengerin podcast ini. Karena mayoritas pendengar podcast ini adalah umur 18 sampai 22. Oh iya benar ya, ada itunya kayak ada apa statistiknya. Statistiknya betul. Jadi kenapa dibilang melatih mental? Karena yang pertama itu Kak, kita penyanyi jazz. Ada di kumpulan penyanyi dangdut, itu yang pertama. Kita bakal dimusuhin. Lo bisa, lo yakin lo kan penyanyi jazz, kenapa ada di lomba dangdut dong? Oke, baik. Itu yang pertama. Bagaimana kita tetap oke dengan prinsip kita, gue mau nyanyi ini nih, mau nyanyi jazz nih. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang gini, tadi kan Jonathan jelas bilang ya, karena saya pemalu, saya pengen bisa ngomong depan orang banyak gitu. Nah, ada nggak sih komik yang jadi panutannya, boleh dibilang panutan atau contoh lah ya, role model. Karena kan kita belajar study the pro ya. Ada nggak sih yang komik yang benar-benar menjadi idolanya Jonathan ini? Chris Rock sih Kak.
Chris Rock. Ya, keren. Kenapa? Karena keren banget Kak, dia bisa berdamai, bisa menceritakan dirinya sendiri gitu. Menurut saya sih keren banget ceritain keluarganya kan, dia lebih banyak kan keluarga, agama, rasis. Iya, keren. Aku juga suka sih. Nah, gini, kalau jadi sekarang masih itu nggak sih tujuannya? Masih aku pengen bisa ngomong depan orang banyak gitu. Masih itu nggak sih tujuan Jonathan sekarang? Udah enggak sih Kak. Oke, sekarang tujuannya Itu apa udah nih? tujuan keberapa? Nah, sekarang Tujuannya tujuannya bisa menghasilkan lewat apa yang saya punya saat ini dari stand up. menghasilkan uang maksudnya. Bisa menghasilkan uang, menghasilkan ketenaran. Oh, oke. Soalnya gini Jonathan gitu ya. Aku suka sekali dengan Conan O'Brien, suka sekali dengan si Ismo, suka sekali juga dengan Jerry Seinfeld. Nah, Jerry Seinfeld itu kita selalu pas belajar pasti itu panutan ya waktu kita sekolah Benar, ya. Jerry Seinfeld. Jerry Iya. Seinfeld itu Semua stand up juga semua stand itu up gitu. ketujuhnya. Nah, dia itu memang punya tujuan dalam hidupnya. Dia pengen menyenangkan semua orang. Jadi dia pokoknya selalu rindu bikin orang ketawa. Betul. Nah, itu menurut aku sangat menginspirasi gitu loh. Pokoknya dia pengen setiap ada keadaan dia selalu lihat sisi komedinya. Aku pengen bikin orang ketawa. Dia selalu rindu pengen bikin orang ketawa. Begitu juga dengan ada dia pernah belajar stand up sih ya, Zach Galifianakis. Itu dia juga gitu. Dia selalu pengen bisa bikin orang ketawa gitu loh. Nggak peduli kondisi seperti apa. Nah, ini nih Jonathan setelah udah belajar stand up komedi, ada nggak sih keinginan kayak gitu di kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah gitu? Ada Kak, ada. Kayak gimana tuh? Berubah nggak sih setelah udah belajar kan? Apa yang perubahan perilaku? Ini serius banget pertanyaannya. Perubahan perilaku. Maksudnya perubahan perilaku gimana nih Kak? Yang tadinya kamu pendiam, jadi contohnya aku nih ya, contohnya. Sekarang nih ya aku, apapun persoalannya, aku selalu berusaha melihat sisi komedinya. Misalnya, ada teman-teman waktu itu meninggal ya. Mungkin orang berpikir oh ya meninggal begini. Terus aku bilang aja begini, ya iyalah gitu kan udah meninggal kan bersyukurlah gitu. Oh kok bersyukur apa? Iya tukang peti mati kan jadi laku dagangannya gitu. Itu aku bisa ngomong bercanda tapi itu mungkin ya pasti dihujat sih gitu. Nggak semua orang bisa terima gitu, nggak bisa orang semua terima gitu. Tapi kan kita udah dilatih ya untuk siap dibenci atau disebelin ya. Nah kalau Jonathan udah berani nggak sih komentar-komentar kayak gitu di kehidupan sehari-hari yang berubah gimana coba? Berani banget Kak, dan itu beraninya baru didapat setelah 4 tahun stand up. 4 tahun stand up, oke. Aku baru 2 tahun. Baru-baru ini berani. Nah, contohnya. Berani ngelempar. Nah, contohnya. Respect banget makanya saya sama kakak. Contohnya gimana ya? Ngomentarin orang sembarangan. Ngatain orang sembarangan. Tapi dengan bahasa yang cerdas. Iya. Jadi kayak misalnya gini. Oh ya, para pendengar Juwita Jabipa Podcast, Jonathan ini anak baik nih. Dia Ata Boy ya, atau Danny Boy. Ya ini aktif lah dia. Dia tadi bilang kan dia Batak Kristen ya kan. Jadi dia rajin juga ini kayaknya baca Alkitab nih. Nah, menurut kamu nih Jonathan, nah, di sekolah kan ada pelajaran agama ya gitu. Betul. Asik nggak guru agamanya? Asik sih Kak. Asik banget. Menurut kamu nih ada nggak sih pelajaran agama itu yang menurut kamu kayaknya nggak pas ini gitu loh, salah ini gitu. Maksudnya caranya bukan ceritanya. Bukan ceritanya ya, aku tekankan. Bukan ceritanya. Ada. Apa? Oke. Boleh cerita dong? Ada. Cerita dong. Pengajarannya kan? Iya, caranya. Gimana coba misalnya? Sebenarnya bukan caranya sih. Menurut saya sendiri tuh bahan khotbahnya mungkin ya. Contohnya khotbah lah. Gimana? Saya mau mengkritik bahan khotbahnya nih. Gimana? Kenapa pendeta kalau khotbah di atas mimbar tuh selalu ngomong persembahan dong? Harusnya. Pernah nggak sih kakak? Iya pernah. Seharusnya jangan persembahan terus, kayak persembahan 2.000 dibahas, 3.000 dibahas. Ngapain sih kita bahas-bahas persembahan kan? Karena kalau nggak ada persembahan nggak ada gaji pendeta sayang. Ya iya kak, berarti emang pendetanya doang yang mau gajinya digedein. Oke, soal itu apalagi soal kalau aku sih gini deh, aku biasanya gini ya, proses ya. Jadi gini, salah satu kenapa senang belajar stand up comedy alasannya adalah
Karena dari kecil ya, pengajaran apapun bentuknya, baik itu di sekolah, di rumah, dan di gereja, itu yang mengena di aku, mengena artinya yang aku bisa memahami, Iya. kemudian kuingat gitu. Ada yang dipahami kemudian lupa Setuju. kan. Yang ku Setuju. pahami dan ingat itu adalah yang disampaikan dengan cara komedi. Komedi. Betul. Yang Setuju. disampaikan. Saya juga Kan, udah. Gimana? Kakak dulu, silakan. Jonathan aja. Terus? Betul Kak, bener. Apa yang disampaikan Kakak bahwasanya semua itu emang perlu komedi, karena saya kan baru berapa bulan kemarin kan bikin show bulan Desember. Dan sebelum menjelang show tuh saya tuh suka bikin live Instagram Kak, sama pendeta, sama psikolog, terus guru, dan mereka setuju bahwasannya komedi itu adalah hal yang utama dalam pengajaran mereka. Terus, nah, mantap. Terus ada nggak sih pengkhotbah yang menurut ada nggak sih pengkhotbah ataupun guru yang menurut Jonathan ini keren nih, dia nggak belajar stand up komedi sih, tapi dia menerapkan teknik-teknik stand up komedi? Ada Kak. Banyak malah kalau pendeta mah. Banyak ya. Salah satunya kan Pak Gilbert kan. Oh iya. Sering muncul di YouTube. Oke. Nah, ini nih, mungkin Jonathan tahu nggak Stephen Hawking? Kok bukan Stephen Hawking? Tim Hawkins. Tim Hawkins itu dia pangsanya, jualannya dia gitu ya, marketnya dia untuk stand up ini adalah banyaknya itu di gereja-gereja gitu. Kira-kira nih Jonathan, kita kan penduduk Kristen di Indonesia kan nggak begitu banyak ya gitu. Nggak begitu banyak yang ngaku maksudnya. Saya bukan Kristen. Saya tidak menyembah Yesus. Banyak yang kayak begitu rata-rata. Ya, banyak yang nggak ngaku ya kan. Giliran mau dibagi ini sumbangan baru ngaku. Iya. Ya, giliran mau dibagi bantuan baru ngaku. Nah, itu kira-kira di Indonesia ini gitu ya. Menurut Jonathan bisa nggak eksis, bisa nggak hidup dari show stand up dari kalangan gereja ke gereja? Bisa sih Kak, bisa. Dan saya udah ngerasain hal itu. Oke, cerita dong, gimana? Dari mana nih Kak ceritanya? Ketika kamu show di gereja-gereja, nggak banyak yang menghujat atau yang mengkritik gitu. Ketika kamu bilang, Tuhan Yesus kok bisa ya ngajak murid-muridnya makan terus? Dari mana duitnya? Kan dia pengangguran. Sebenarnya bisa Kak, asal tidak sekejam itu sih. Bener kan? Benar. Tuhan Yesus gitu hobinya dari mana? apa? Coba kalau aku tanya nih, Tuhan Yesus hobinya apa? Iya, berkhotbah, mengajar. Ngobrol, ngajar, terus ngajak makan ya kan? Nggak pernah ngajak ngopi ya kan? Ngopi yuk, makanya gue nggak suka ajaran ngopi yuk, kopi darat. Nggak suka gue. Gue mau diajak makan gitu. Dan saya tahu jawabannya Kak. Jawabannya. Tuhan Yesus suka ngajak makan. Dia dapat itu dari mana? Dari mana duitnya? Karena Tuhan Yesus kalau ngajak makan orang, pasti makannya di rumah orang tersebut. Oh. Iya nggak? Iya nggak? Nggak pernah ngajak di kafe ya? Nggak pernah ngajak di kafe. Karena tutup Kak. lagi ibadah. Oke, nah kamu kan udah sering nih stand up di gereja-gereja, di kalangan gereja lah ya. Itu ada nggak sih yang pernah tersinggung atau merasa kok kayaknya nggak pas nih jokesnya Jonathan nih? Atau lu memang udah hati-hati banget? Udah hati-hati banget Kak. Udah bener-bener aman. Jadi nyerangnya tuh lebih ke nyerang pribadi sih. Contohnya? Kayak misalnya ada satu jokes nih. 1 Timotius 4, contohnya deh gini, pertamanya gini. Perkenalkan nama saya Jonathan Masal. Untuk gereja A, pada hari ini saya tidak akan stand up, tapi akan bawa firman. Tapi karena firman yang nggak datang, yuk stand up aja yuk. Udah gereja, satu gereja. Oke, terus? Sekarang kita mainin ayat. Oke. Yuk kita buka dulu kitab kita 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tapi parahnya, anak muda Kristen zaman sekarang, perkataannya kasar, perilakunya nggak baik. Parahnya, itu saya. Itu doang. Tidak ada yang menyinggung. Self-deprecation ya. Oke. Betul. Nah, sekarang gini nih, aku terus terang ya, waktu pertama kali kenal Jonathan dan gaya Jonathan open mic ataupun bawain stand up, itu aku agak kaget dengan gayanya yang suaranya sangat tegas, lantang dan kesannya marah gitu. Bukan cuma aku mungkin yang bilang ya, ini marah-marah terus, bisa nggak sih ini ngomongnya agak lembut gitu ya. Itu milih gaya seperti itu memang kayak gitu kah ngomong sehari-hari atau memang ada yang dicontoh? Emang gitu Kak, nggak ada yang dicontoh, ini beneran Kak. ini saya lagi ngomong nih, bikin podcast nih sekarang sama kakak podcast. Ini dua tetangga denger Kak, dua tetangga kanan, dua tetangga kiri denger. Padahal udah pakai mic kan, seharusnya ngomongnya pelan-pelan aja. Okay. Tapi nggak bisa. Nggak bisa ya, oke, lantang begitu ya. Karena gini, ngomong-ngomong soal kita dengar khotbah ya, aku termasuk orang yang kalau khotbahnya udah saudara-saudara, aku langsung males. Langsung kirain gini, saudara, kita merasa ada malaikat, bawa sniper. Enggak, soalnya apa ya? Aku tapi sebenarnya aku kagum, maksudnya gini. Oh, dia kok bisa langsung suaranya tegas begitu ya? Dia niru siapa? Oh, memang aslinya ngomong begitu. Terus kemudian sekalipun dia menceritakan hal yang lucu, dia tetap serius gitu, mukanya nggak ketawa gitu. Iya, betul. Itu latihannya gimana? Emang udah begitu apa gimana? Pakai latihan nggak sih? Soalnya nih, oke, gimana? Itu pakai latihan nggak sih? Kalau saya sih enggak sih Kak, emang begitu pembawaannya. Oh, soalnya gini ya Jonathan, ini masih struggle buat aku sendiri ya. Kan aku ngajar. Jadi kan muridku kan banyak yang aneh gitu. Maksudnya aneh dalam artian in a funny way, bukan mereka aneh-aneh gitu. Nah, aku tuh nggak bisa menahan ketawa gitu. Jadi mereka salah dikit aja, aku tuh ketawa. Harusnya kan aku encourage ya gitu. Iya, benar. Itu aku struggle. Kan? Kenapa? Karena lebih tepatnya kenapa saya begini tuh karena ketawa saya jelek Kak. Kayak gimana? Enggak, bagus aja tadi. Suara ketawa saya tuh kalau udah parah tuh jelek banget. Bener. Siapa yang pernah bilang ketawamu jelek? Ada yang pernah bilang hingga akhirnya ya udah stand up nggak usah ketawa. Siapa yang bilang itu? Ada Kak. Tidak perlu bahas nama di sini. Oh, oke, baiklah. Oke, baik. Aku mau nanya pasti jelek sih Kak. Aku mau nanya nih. Siapa 3 nama dalam kehidupan Jonathan yang sering bikin Jonathan ketawa? Siapa ya? Nggak ada sih Kak. Biasa-biasa aja semuanya. Oh, nggak ada yang biasa bikin kamu ketawa ya? Tidak ada. Ini memang anak ajaib. Biasa-biasa kalau ketawa gini ya udah ketawa-ketawa aja. Tapi sampai ada nama 3 orang tuh nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Setelah udah 4 tahun lebih nih belajar stand up. Kemudian ada nggak sih cewek-cewek yang jadinya mendekat? Puji Tuhan banyak. Banyak yang nolak. Oke, mereka awalnya dekat, terus nolak gitu gimana? Nah, dari Jonathan enggak sih Kak, ada. Itu membuat sekarang tuh jadi kenapa Kak? Jadi apa sekarang? Jadi banyak yang deket sih. Harus diakuin itu. Harus diakuin. Itu membuat kamu semakin terinspirasi nulis jokes kah? Atau semakin membuat kamu confidence? Ya, percaya diri. Lebih percaya diri, jadi tambah. Kalau nulis jokes tuh kalau apa ya, terpacunya bukan karena itu sih Kak. Karena mau bikin sesuatu biasanya. Karena mau bikin sesuatu. Kayak bikin show pasti nulis jokes. Setiap hari nulis jokes buat dikumpulin. Saat udah pas banget nih waktunya nih, baru dibikin bener-bener. Oh, oke. Tapi pernah nggak sih cewek-cewek itu yang jadinya kayak menginspirasi gitu? Ada nggak sih di antara cewek-cewek itu? Maksudnya Kak? Cewek-cewek yang bahan inspirasi saya? Iya. Nggak ada sih Kak, biasa-biasa aja.
Biasa-biasa aja ya, oke. Tapi pernah nggak Iya. sih selama menulis joke, selama menjalani stand up comedy inilah ya, Jonathan kok kayaknya, aduh kayaknya menyerah gitu, aduh kayaknya susah nih, kayaknya gimana nih gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Aku tuh pernah merasa waktu yang show dulu pertama ya gitu, kok kayaknya aku nggak bisa ya gitu, kok kayaknya aku susah gitu ya, koknya gimana gitu. Kayak hampir down lah gitu. Kamu ngalamin juga nggak sih, Dek? Ngalamin sih Kak, pasti ngalamin semua komik sih. Apa yang Waktu itu gara-gara gara-gara ini UN SMP. Bener-bener kayak terpecah banget gitu, kayak ya udahlah stand up buat apa sih? Gitu Kak. Padahal stand up tuh ngasilin banyak banget pada waktu itu sih. Sampai saya jadi OSIS. Terus bisa pelayanan ke sekolah-sekolah berkat stand up. Oke. Tapi ada nggak sih yang nyinyir gitu? Nyinyir ada sih Kak, pasti ada. Kayak nyinyirnya kayak lebih ke materinya sih. Materi stand up-nya. Oh, oke. Terus? Udah situ doang, kayak materi kok gitu-gitu doang sih. Dia tidak Oh, tahu nulis materi 5 menit itu bikinnya 3 tahun. 3 tahun berulang-ulang nulisnya, rewrite lagi Iya, gitu. Oh, open dia nggak mic. ngerasain. Oh, Sudah habis berapa duit itu buat beli es teh manis. oke. Minuman favorit para komik tuh es teh manis, Kak. Es teh Di manis, kafe-kafe. murah soalnya ya. Murahnya Oke. seharga nasi goreng dorongan. Iya ya, oke. Nah, ada nggak sih show yang pernah Jonathan jalanin yang kira-kira memalukan, yang sekarang kita bisa ketawain bareng-bareng? Punya nggak sih? Show yang memalukan. Di luar ekspektasi Jonathan. Show memalukan. Semuanya memalukan sih, kayak misalnya kita nonton stand up lama kita pun juga memalukan. Iya nggak sih Kak? Setuju Enggak nggak sih? lah, sukses Oh, dong gitu, memalukan. Jadi kok kayaknya gini ya gitu. Maksudnya kayak aku pernah show 17-an ya, waktu itu ke daerah mana ya? Kamboja. Bukan, Kamboja bukan? enggak, Kamboja enggak ada show. Di Kamboja juga pernah show Saya, sekali, tapi juga itu saya agak nonton itu, saya nonton di YouTube. agak memalukan juga sih. Respect. Bisa tampil Agak di mema orang luar negeri. agak memalukan juga sih. Tapi masih gini, apa ya? Kan tujuannya kan gini. Tujuannya aku mau bikin orang tertawa, aku mau menghibur orang. Udah itu tujuannya. Iya, bener. Tapi ketika kita di panggung itu lupa dengan tujuan itu karena bingung, panik, grogi sih sebenarnya, panik. Tapi memang kayaknya sih bener harus banyak latihan, urusan jam terbang juga sih kayaknya gitu. Jadi lupa kalau tujuannya mau bikin orang ketawa. Jadi yang diingat adalah aku tadi jokesnya apa ya, beatnya apa ya. Jadinya itu. Jadi lupa. Sebenarnya kan Benar-benar. kalau kita tujuannya mau menghibur orang, apapun yang menurut kita kita koneksinya dengan audiens itu bagus, kita biasanya terangsang kok untuk bikin mereka terhibur. Nah itu aku suka lupa gitu. Aku menyadarin itu Iya sih. benar Jadi Kak. memang soal latihan. Nah, kamu punya nggak sih pengalaman memalukan kayak gitu? Jadi kayaknya, loh kok nggak ada yang ketawa ya? Kok orangnya ngeliat aku kayak pengen ngelempar botol aqua gitu ke muka aku atau pengen apa? Aku siap sih gitu. Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Nggak Nggak ada ada sih. yang memalukan gitu ya? Tapi kalau memalukan sih ya untuk ditonton ya, khusus ditonton tuh video-video stand up lama tuh udah pasti memalukan menurut saya ya. Video stand up saya yang lama tuh memalukan sekali. Kok ada makhluk ini di dunia ini megang mic di panggung. Tapi seneng ya, karena itu proses ya kan? Iya, proses. Saya benci Oke. sih nonton stand up saya yang lama-lama. Oke. Tapi sebenarnya nih, Terus yang kedua, kenapa Kak? yang kedua gimana? Yang kedua tuh yang paling sangat memalukan video stand up di SSM sih. Kalau bisa suruh hapus itu orang RTP-nya. Kenapa? Jelek banget Kak, jelek. Kelihatan kaku ya? Iya, kelihatan kaku. Padahal itu pas saya udah open mic di yang saya tadi bilang tuh di tempat penyanyi-penyanyi yang beda dengan saya, itu saya bukan muji diri sendiri ya, tapi beneran kill banget. Tapi nggak ada videonya sih waktu itu. Oh, Itu oke. kill banget. Saya waktu itu open mic diajak RTV. Bareng-bareng waktu itu kan sama RTV di salah satu komunitas
stand up terbesar di Indonesia, mungkin bisa dibilang begitu, dan itu kill banget, Kak. Nah, yang kemarin yang milenial, itu kayaknya pengen dihapus, kalau bisa dihapus. Emang kenapa? Iya. Apa yang membuat keadaannya seperti itu waktu itu? Jelek banget, Kak, itu jelek banget karena Iya. benar-benar tertekan mental. Kenapa bisa terjadi tertekan mental pada saat itu? Ya karena itu, Kak. Kondisinya itu ya? Kondisi saat itu tuh tidak mungkin saya ceritakan di sini juga, Kak, tapi emang benar-benar parah sih. Benar-benar kita harus ngejaga mood. Kita disuruh siap-siap tuh dari malam. Malamnya lagi baru tampil. Itu yang kedua tuh, alasan yang kedua. Oh, oke. Jadi yang kita lihat di TV itu belum tentu semanis yang kita lihat ya. Di belakangnya Benar, itu capek banget. Persiapan yang membuat kita buyar ya. Persiapan kita dari rumah itu semuanya bisa jadi buyar. Oh, oke ya. Pernah sih ngerasain waktu nonton apa ya, zaman dulu ya, dulu banget waktu presidennya masih Soekarno kayaknya. Itu nonton kirain masih zaman Majapahit. Sudah Majapahit sih. Pernah nonton ke Indosiar ya, nonton ke Indosiar ada show, ada pertunjukan gitu. Gue kirain cuma nonton gitu doang gitu. Ternyata enggak, ada rehearsalnya. Padahal gue cuma penonton gitu loh. Ini nonton doang dia diatur gitu. Bajunya nggak boleh ada tulisan yang gede atau apa gitu. Nggak boleh gambar Palu Arit udah pasti nggak boleh gitu gitulah. Dan lucunya gini, Kak, lucunya itu kan ketika saya stand up kan ya. Set up terus punchline, penonton ketawa nih. Wah, terus ada yang nguap. Gitu, Kak. Gede banget penonton bayarannya. Oke. Nah, gini nih, kan Yosho udah mulai banyak job ya, udah mulai banyak manggung dari sana. Amin. Amin ya. Amin. Kan? Kamu handle sendiri apa udah ada yang bantuin? Udah ada yang bantuin sih, Kak, sekarang. Ada manajemennya ya? Ada. Oh. Kecuali kalau misalnya kayak buat pelayanan ya, kayak kalau pelayanan tuh kalau orang yang kenal pasti langsung ngubungin ke pribadi. Oh, oke. Baiklah. Itu manajemennya siapa aja? Cuma ngurus Jonathan kah atau ada kumpulannya? Ngurus saya doang sih. Rata-rata teman-teman. Kalau untuk yang menghandle fans siapa? Ada juga, Kak, tapi belum dibentuk namanya. Kenapa? Udah ada, tapi saya merasa, waduh, sepertinya tidak deh. Kenapa? Karena belum sebanyak itu saya punya. Kenapa? Nggak pedean saya orangnya, Kak. Nggak pedean. Nggak pedean. Oke. Dulu ya, pertama-tama belajar stand up, aku sebenarnya kan kagum sekali ya dengan Jonathan ini ya, selalu progres gitu. Progres dan produktif gitu. Ada orang dia bisa saja ya menjilatnya. No, itu fakta ya kan. Walaupun memang tidak semua aku ikutin, tidak semua aku ikutin, tapi menurut aku salah satu syarat kalau mau maju itu harus produktif gitu loh. Ada banyak orang kreatif tapi nggak produktif gitu loh. Ya kan, idealis tapi nggak produktif gitu loh. Nah, karena ketika kita belajar untuk berkreasi, berproduksi, itu di situ kita itu baru benar-benar belajar menurut aku. Nah, ini kan Jonathan kan udah banyak gitu ya, udah banyak produksinya. Kemudian ini enggak sih punya nggak sih planning kayak 5 tahun ke depan gue mau kayak gimana, 10 tahun ke depan gue kayak gimana, atau mengalir aja? Punya, Kak. Apa tuh kalau boleh kita tahu? Kenapa aku tanya kayak gini? Karena gini Jonathan, kakak aku percaya sekali dengan yang namanya proses gitu loh. Artinya serius, benar. Orang-orang besar, ide-ide besar, kebijakan-kebijakan besar itu dimulai dari obrolan-obrolan santai seperti ini gitu ya. Setuju. Baru nanti dia menjadi besar. Kayak misalnya dulu aku itu pertama-tama belajar stand up kan Jerry Seinfeld dan sejenisnya. Kemudian belajarlah tentang Norm Macdonald. Norm Macdonald itu lagi dia dari kecil ceritanya aku pengen aja bikin lingkunganku ketawa
ketawa, pengen aja bikin lingkunganku senang gitu. Sampai dia tua itu terus keinginannya. Jadi dia nggak mengejar popularitas. Jadi dia memang I'm a club comedian gitu. I'm a stand up comedian in a club, bukan yang show-show gede gitu. Dan dia terus melakukan itu, konsistensi itu gitu. Kemudian adalah target-target. Target-target itu sebenarnya karena dia sudah banyak berhubungan dengan agent dan segala macamnya. Nah, kalau Jonathan ini, kalau boleh tahu nih targetnya apa nih 2-3 tahun ke depan? Atau ini deh, 2021 apa rancangan besar yang mau dijalankan? Kan tahun baru nih, orang pada bikin 2021. Iya, betul. Setelah dapat vaksin, Jonathan 2021. Kan vaksin dulu nih. Waduh. Harus ada divaksin dulu ya jadinya itu rencana besar kita tahun ini bikin vaksin kan? Iya, benar. Bikin vaksin ya. Benar. Seharusnya tidak usah dibahas juga, Kak. Oke, setelah vaksin nih Jonathan mau ngapain nih? Kan kelar nih kelas 12 tahun ini kan? Benar. Kalau buat kehidupan, saya selalu membedakan kehidupan stand up sama kehidupan pribadi, Kak. Kayak gimana tuh bedanya? Ya beda dong. Misalnya kayak sekolah kan masuknya kehidupan pribadi kan. Kehidupan stand up tuh kayak pengen bikin show, mau menghidupkan dari hasil sendiri lewat stand up. Nah, untuk stand up-nya ini apa rencananya? 2021. Untuk stand up sih tahun ini sih mau bikin inovasi yang berbeda sih, Kak. Setelah kemarin udah bikin stand up show via Zoom, kali ini mau bikin suatu hal yang lebih lagi sih, yang pasti bisa melibatkan banyak orang dan orang lain tuh bikin seneng, terus mengapresiasi hal tersebut. Buat komik-komik juga, buat para penonton umum juga sih, Kak. Tapi saya belum bisa cerita sih untuk apa spesifiknya itu belum bisa cerita. Tahun ini. Karena gini ya, kagum ya, kemarin tuh kan benar-benar hebat ya, maksudnya hebat dalam artian bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Itu kan hibrid ya kemarin, yang langsung melihat juga ada, yang nonton online juga ada. Gitu kan. Nah, itu akan diulang lagi kah? Artinya show-show seperti itu akan lebih sering kah? Atau mungkin ditargetkan ya 316 show tahun 2021 ini yang seperti itu? Tidak. Yang pasti ditargetkan sih, Kak, kalau misalnya ada biaya untuk nambelnya. Oh gitu. Ada. Kalau ngomong soal biaya mah pasti ada. Ada. Pasti ada. Karena gini. Tahun ini mau. Tahun ini gimana? Tahun ini sih rencana itu kamu bikin yang tadi tuh ngelibatin komik banyak, ngelibatin juga penonton yang banyak. Itu yang pertama. Terus pengen bikin show Zoom lagi sih rencananya. Tahun ini. Kalau yang Instagramnya masih suka yang marah-marah tapi kan kalau udah lihat Jonathan. Itu masih kasih ya, masih. Masih ada yang protes, ada yang protes nggak sih? Banyak, Kak. Oke, gimana? Itu naik karena banyak protes. Naik karena banyak protes, banyak haters ya. Karena banyak protes, tapi juga banyak yang suka. Nah, yang protes itu yang menjawab komen-komennya itu Jonathan atau ada timnya? Enggak sih, Kak. Saya sendiri yang jawab. Nah, gimana kamu biasanya menghadapinya? Saya bilang kalau misalnya ada kan itu kan karena hal yang saya bahas itu rada sensitif kan di ranah Kristen. Hingga akhirnya banyak tuh akun-akun Kristen yang repost. Itu bagusnya. Banyak banget akun Kristen yang repost. Hingga akhirnya hater ini komen di kolomnya Instagram tersebut. Oke. Tapi ini nih sejauh ini Jonathan punya nggak sih pemikiran atau rencana atau obsesi lah ya, show-nya nggak cuma di gereja atau di lingkungan gereja, tapi juga di pondok pesantren, vihara atau pengen banget, Kak. Pengen ya? Banget. Oke. Waktu itu pernah ditawarin di masjid. Terus? Tapi nggak tahu kelanjutannya gimana kan, udah saya tunggu-tunggu kan. Kapan lagi kan orang Kristen ngomong assalamualaikum di masjid lagi. Kapan-kapan aja sih, bisa aja. Oke, ada juga ya, karena itu makan menarik gitu loh, artinya iya benar.
Indonesia ini kan sebenarnya agak sensitif yang kayak gitu-gitu sekarang ini. Dulu sih ya sebenarnya biasa-biasa aja sebelum Jonathan lahir ya, gitu, sebelum Jonathan Agil balik, kayaknya biasa-biasa aja. Cuma makanya 10 tahun belakangan ini kayaknya agak-agak sensitif gitu ya. Tapi karena benar-benar. aku melihat sebenarnya kan stand up comedy ini kan sangat personal ya gitu. Artinya ya kalau lu suka jazz, ya nggak bisa gue paksain lu suka dangdut kan gitu. Kalau lu stand upnya suka yang begini nggak bisa gue paksain gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih kan Jonathan kan udah cukup mantap nih hentakannya, maksudnya suaranya, lantangnya itu kan itu cirinya Jonathan kan. Kemudian dia ngomong lucu tapi nggak ketawa, itu nggak semua orang bisa. Aku terus terang aku nggak bisa begitu. Aku meleng dikit aja aku ketawa gitu. Sangat gampang ketawa. Nah, ada nggak sih yang mau ditambahin gitu kayak misalnya main musik atau sambil tambah sulap atau apa gitu? Komen musik saya nggak benar-benar nggak bisa Kak. Saya pernah waktu itu gue pengen main musik nih karena gue yakin main musik ini nih bakal disukain cewek-cewek apalagi main gitar. Iya, betul. Langsung dia saya main beli gitar di atas mobil Ferrari-nya makin banyak cewek-cewek suka. Nah, iya itu ada Ferrari-nya dong. Saya langsung beli gitar, terobsesi. Main gitar. Harus bisa gitar dalam waktu 3 bulan. Beli gitar, 500.000 beli gitarnya. Dibeli, dimainin. Pertama belajar, kunci G. Terus diputusin senarnya sama temen. Terus? Ya udahlah akhirnya, malas lah main gitar lagi. Hingga akhirnya pas kemarin dibuka, belah 2 gitarnya. Ini serius, ini bukan komedi Kak, ini serius. Kok bisa belah 2? Kok bisa belah 2? Udah kayak tahu, Kak. Pepaya aja dibelah 2. Terus? Bener-bener belah 2, ya udah akhirnya kagak belajar gitar lagi kayak udahlah. Apa sih main musik itu? Sepertinya tidak punya bakat di main musik ini. Oh, oke. Belum tahu. Never underestimate your heart. Iya sih. Ini kan berarti kan tahun ini Jonathan kuliah ya, selesai kan? Kuliah apa? Iya, kuliah tahun ini. Nah, itu gimana tuh? Maunya tetap di Jakarta, atau rencananya mau tetap di Jakarta atau mau di mana nih? Di Bandung, di Surabaya atau mungkin di Texas? Purbalingga. Oh, Texas. Amin. Jangan Purbalingga Texas lah. itu makan kan kayak Texas. Oke. Soalnya gini ya, aku melihat kan historinya, backgroundnya komik-komik itu kayak Jeff Dunham misalnya, ventriloquist. Itu dia di lingkungannya dia aja dia udah laku gitu. Jadi misalnya kayak Jonathan nih, se-Jakarta Timur aja, Serawamangun aja gitu loh. Udah laku, udah bisa hidup gitu loh ternyata. Karena penduduknya banyak gitu loh. Nah, tapi memang kan kalau di sana kan banyak yang mendukung ya, banyak klub kayak gitu-gitu. Nah, nanti kalau Jonathan itu kalau kuliah kan kuliahnya online sih ya, jadi ya belum tahu ya kayak gimana ya. Rencana sih bakal di Jakarta sih Kak. Jakarta ya, karena aksesnya bisa lebih bagus ya. Dan di Jakarta dan sepertinya akan meneruskan apa yang udah di stand up lakukan. Oke. Kan stand up kan lebih ke Kristen kan. Kuliah pun juga Kristen. Oh, di UKI? Kampus Kristen banyak Kak, tidak di UKI doang. Di otak gue cuma di UKI. Kalau kita dibilang kampus Kristen, UKI. UKI. Iya kan, bener sih. Kampus Kristen. Bener sih. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita. Iya, jadi kan sebenarnya pangsanya udah laku banget sebenarnya gitu. Kalau misalnya udah menentukan marketnya, marketnya itu di gereja-gereja gitu. Karena orang di gereja itu kan senang dengar khotbah, senang dengar orang ngomong gitu. Udah pasti laku. Dan budaya ngobrol, budaya ngomong itu memang budayanya banyak orang Kristen kan gitu kan. Kita memang berdialog kan, ada ada Bible study, ada khotbah, ada apa, itu kan memang budaya gitu loh, tanpa melihat latar belakangnya kan gitu. Jadi memang bakal laku keras sih, cuma memang tantangannya yaitu tadi ada nggak nanti kita di apa lagi ayat-ayatnya nanti kita di apa ya, kalau aku sih senangnya menghina ya gitu. Karena kok kayaknya lucu gitu kan. Iya sih, emang menghina tuh paling enak kan. Jadi coba misalnya gini, menghina tuh paling enak. Setuju. Misalnya waktu Tuhan Yesus menyuruh orang, siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, itulah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan yang berdosa ini kan gitu, kepada perempuan yang dianggap kotor ini gitu.
Joshua Jonathan kebayang nggak sih itu dia ngomongnya sangar atau santai atau gimana? Kebayang sih kayak santai deh. Santai Tapi kan? kenapa pada takut ya? Enggak, maksudnya kenapa pada takut? Dan kita Orang yang mah dilempar aja. Dan kita yang diajarin kan kayaknya gimana gitu. Kan Tuhan pernah marah ketika di rumahnya dibikin jualan. Dia marah, Tuhan Yesus Oh marah iya gitu. iya. Nah, itu marahnya kayak gimana menurut kamu? Nggak tahu sih. Kesapu Pepe kali. Jangan Kak, itu udah parah banget sebenarnya. Kalau udah begini tuh jadi terpancing Kak. Sekarang ini nih udah kacau, mulutnya udah mulai rasis. Udah mulai rasis ya gitu. Oke, tapi ini ya Jonathan, aku salut dan apa ya, dari semua yang kutemui di Indonesia School of Comedy gitu ya, aku yang membayangkan apa ya, membayangkan ini adalah rising star nanti gitulah, itu Jonathan loh gitu. Amin. Amin. Kalau suatu saat nanti lu ada di Comedy Central, ada di Gotham Comedy, ada Dry Bar yang sering ditonton itu, apa namanya, should be Jonathan, harus Jonathan gitu loh. Apa namanya, aku akan bangga gitu kan. Maksudnya itu sesuatu yang aku nggak akan apa ya, aku nggak akan heran gitu. Karena aku yakin petmu akan ke sana gitu loh. Karena memang Amin, Kak. kalau kita lihat trackingnya Jerry Seinfeld, Chris Rock itu dari mulai bocah mereka udah gila gitu iya ya. Sih. Udah aneh. Iya kan, udah apa ya, udah tahu gitu, gue mau melakukan ini gitu. Kayak ini suka nggak Kevin Hart? Yang hitam ya kayak? Yang hitam, iya hitam. Iya tahu. Iya kan, gitu. Iya bagus banget. Oke, Jonathan sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, tapi yang pasti aku terobati nih rindunya kita bisa tatapan begini ngobrol dan pengen bisa ada apa ya, kerjasama bareng kali ya atau apapun itu. Tapi sebelum kita berakhir podcast ini karena kita masih ada acara lagi nih setelah ini, ada pertanyaan-pertanyaan receh tapi penting untuk dijawab. Salah satu beberapa di antaranya adalah siap-siap ya. Sebutkan binatang yang kentutnya Jonathan pernah dengar langsung. Ini pertanyaan penting di Saya penikmat setia penonton podcast. Oke. Sebutkan apa? Ada nggak sih 3 binatang yang kentutnya pernah didengar Gajah. Gajah. Di mana kau Gajah dengar? Di kebun binatang. Oh, di kebun binatang. Pas dia lagi kentut kau dengar? Dengar. Buat mana sama toa? Semoga saja itu tidak salah. Oke, terus apa lagi? Buatan kentutnya gajah lah, Kak. Oke, daripada toa di sekolah. Gajah. Oke. Kamu tahu nggak, ada nggak binatang yang pernah kamu gelitikin? Tidak ada dong. Nggak ada ya? Karena aku baru tahu nih, karena aku kan kerja di bidang ini ya, perlindungan terhadap binatang sekarang ya. Ternyata tikus itu senang kalau digelitiin. Kita anak kecil suka digelitiin, ternyata itu tikus lebih senang lagi daripada anak kecil itu. Sukanya tikus digelitikin itu jauh lebih tinggi daripada sukanya anak-anak digelitikin. Besok kau pelihara tikus lah. Besok ntar anaknya tikus aja lah udah. Anaknya tikus. Iya, aku juga baru tahu. Oke. Kalau Jonathan kan tahun ini udah 17 ya? Tahun lalu 17? 19. Tahun ini 19. Tahun ini 19. Agustus, tanggal 7. Oh, oke, bentar lah. Bulan kemerdekaan ya. Oke. Kalau berarti kan Jonathan kan sudah kemarin udah nyoblos ya? Belum. Oh, belum nyoblos kemarin ya? Belum ikut pemilu ya? Belum. Oke. Tapi kan udah punya KTP ya, dan udah bisa bikin SIM. Kalau misalnya ada orang yang bermurah hati ya, secara Jonathan ini kan rezekinya banyak ya, bermurah hati membukakan Jonathan sebuah kafe, komedi club. Kira-kira kebijakan apa yang akan Jonathan pertama kali lakukan di komedi club yang dipercayakan Jonathan untuk memimpin kafenya? Kebijakannya sih tiap malam harus ada show sih, Kak. Iya nggak sih, itu kebijakannya sih, Kak? Ya, oke, harus ada show. Open mic.
Terus kan agak demen ngajar, saya kan agak demen ngomong-ngomong gitu. Sosok ngajarin orang. Pengen sih, pengen banget sih gitu. Tukar pikiran sama orang. Oke. Sebutkan nama perempuan yang pertama kali Jonathan naksir. Namanya. Aduh, berat banget, Kak. Takut didengerin ya? Iya nih, parah dah. Nanti Depannya banyak yang A. Apa? Iya, Depannya depannya A. Depannya A. Depannya A. Oke. Setelah A, B berarti ya? Sampai sekarang A-nya, Kak. Oh, sampai tapi dengan orang yang berbeda. Oh. Oke. Lagu apa yang seminggu belakangan ini sering dinyanyikan atau didengar? Lagu Waktu Tuhan. Oke, pasti yang terbaik itu ya. Mantap. Betul, Kak. Oke. Sebutkan buku yang terakhir dibaca sampai tuntas. Buku besar sih. Buku sampai besar robek-robek malah. Stand up comedy yang terbarunya. Oh, oke. Dibaca sampai tuntas. Buku yang lain nggak dibaca ya? Tidak sama sekali. Buku itu sama Alkitab sih. Alkitab kan bukan buku kan. Buku klasik itu. Oke. Sebutkan film yang terakhir ditonton sampai tuntas. Judulnya apa? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada film yang terakhir sampai tuntas. Tidak pernah nonton film. Oh, nggak suka film ya? Oke. Betul. Sebutkan 3 account di IG yang sering di-stalkerin. Yang sering diliatin. Yang sering saya lihat ya. 3. Pertama itu Christopher Taperu. Oke. Christopher Taperu, terus Ramon Papana, sama Randy Chandra Dinata. Oh, cakep. Nggak ada cewek ya yang diliatin? Nggak mau dikasih tahu. Oke. Tidak ada. Waduh. Padahal banyak, pas dibuka banyak tuh deretan kayak gitu. Oke. Kalau Jonathan punya super power, Jonathan pengen bisa apa? Pengen bisa apa ya? Pengen bisa baca pikiran orang. Oh, terus habis kamu baca, kamu fotokopi? Oke. Kalau misalnya Jonathan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, Jonathan pengen menghidupkan siapa? Menghidupkan siapa ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Kalau Jonathan dikasih kesempatan jalan-jalan ke New York ya, ke New York selama 1 minggu, tiket pulang pergi dibayarin, penginapan, jajan, makan semua ditanggung. Kira-kira Jonathan dan dikasih tiket satu lagi yang untuk mengajak orang gratis, untuk mengajak orang lain, jadi berdua nih. Kira-kira Jonathan akan mengajak siapa selain keluarga? Selain keluarga kan? Nggak boleh keluarga diajak dong ya? Hah? Enggak, cuma berdua, Jonathan dan satu orang lagi. Siapa yang Jonathan akan ajak? Tapi nggak boleh dari kalangan keluarga. Yang A tadi. Oh, yang A tadi. A, dimanapun kamu berada, kamu adalah cewek idolanya Jonathan Massal. Jadi siap-siap ya, cewek ini cowok potensial ini ya. Oke. Baik. Amin. Kapan terakhir kali Jonathan nangis? Aduh, kapan ya? Jarang nangis ya? Jarang nangis sih. Oke. Pas tanggal 19 sih paling parah. Tanggal 19 ulang tahunmu? Yang Sio. Enggak, yang Sio. Yang show kemarin, kenapa nangis? Seneng 19, ya? 20 tuh, waduh, bener-bener, pokoknya nangis karena seneng sih. Emosional nangis ya? Oh, oke. Iya. Baik. Apa sih yang biasanya bikin Jonathan kesal? 3 hal. Yang bikin kesel, diomongin di belakang. Terus nemuin orang yang lebih keras kepala daripada saya. Udah kali itu doang sih, Kak. Oke, apa yang biasanya bikin Jonathan agak cekikikan, ketawa gitu? Nonton komedi sih. Nonton stand up, terus? Udah sih itu doang, nggak ada lagi.
Yang lainnya biasa-biasa aja, Kak. Biasa-biasa aja ya. Apa hal yang paling menakutkan dalam Jonathan, dalam sehari kehidupan Jonathan? Yang paling menakutkan, yang belum terjadi kan? Tuhan Yesus datang. Oke, aku nggak punya pertanyaan lagi. Oke, keren banget. Jonathan, tetap semangat ya, Dek. Tetap jaga kesehatan yang pasti. Oke, Kak. Terima kasih banyak. Kumisnya itu bakal jadi seterusnya apa? Buat gaya-gayaan selama COVID aja? Rencananya? Baik, itu tadi podcast obrolan santai Kocak Manis dengan Jonathan Massal. Semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan ataupun informasi. Kayaknya di sinyalnya sudah hilang. Hai. Halo. Oke. Dia masih ada, oke. Masih ada. Mantap. Masih ada ya, oke. Ini nih kualat nih ngomongin Tuhan Yesus sebenarnya tadi. Oke, nggak boleh. Kualat, aduh. Kualat, oke, harus hati-hati. Oke, Jonathan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Itu kumisnya mau dipanjangin atau mau dipotong? Rencananya? Rencana sih tipisin doang sih, Kak. Tipisin doang kalau tebel. Oke. Para pendengar Juwita Jabipa, saya pernah bilang Jonathan ini mirip dengan Jack Ma waktu masih abeke. Oh iya benar, pas kurus ya. Semoga kesuksesannya Jonathan, kehebatannya Jonathan itu paling tidak bisa mirip kayak Jack Ma, tapi aku yakin sih bisa lebih dari Jack Ma ya. Itu doa kita bersama. Tetap semangat ya, bisa bahasa Cina. Oke, semangat. Para pendengar Juwita Jabipa Podcast, itu tadi obrolan santai kocak manis dengan Jonathan Massal, anak ajaib yang dari udah umur berapa ya? Dari umur belasan tahun dia sudah berstand up komedi dan punya tujuan yang sangat mulia. Semoga cita-citanya bisa tercapai dan para pendengar bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan ini, baik itu hiburan ataupun informasi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jonathan, sehat-sehat, sukses terus. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dalam waktu yang ke depan. Terima kasih banyak, Kakak juga sehat selalu, sukses. Mantap. Bipa Podcast Juwita aja.